Selamat pagi semuanya. Halo. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai diskusi pada hari ini untuk menyusun rapat dengan owner terkait dengan permasalahan penutupan cabang work abnormal, juga untuk menjelaskan potensi yang dimiliki oleh work abnormal di masa depan. Pada hari ini kita ngambil fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki oleh departemen. Baik, untuk pemaparan masalah dimulai di bagian operation, lalu diikuti oleh bagian keuangan dan ditutup oleh bagian marketing. Baik, permasalahan utama dari segi operasi adalah beban operasional yang besar. Baik, selanjutnya dari bagian keuangan. Menyambung dari bagian operation, masalah yang kami alami juga berkaitan dengan harga jual produk yang terlalu rendah, sehingga tidak mampu menyeimbangi biaya operasional perusahaan. Baik, selanjutnya dari bagian marketing. Dari bagian marketing sendiri, masalah utama yang kami alami adalah kurangnya branding dengan persepsi konsumen pada saat ini. Baik, terima kasih semuanya. Setelah rapat ini selesai, silakan kaji ulang masalah yang kalian miliki dengan tim, lalu sertakan juga strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, mari kita tentukan waktu dan agenda rapat dengan owner. Apakah ada usulan? Sebaiknya kita rapat pada hari Selasa pukul 11 sampai jam 12 siang. Karena saya mendapatkan kabar bahwa owner kami akan melakukan kunjungan bisnis ke Lokatas selama 2 minggu. Untuk tempat, saya sarankan untuk menggunakan ruang rapat 502. Baik, terima kasih atas saran-sarannya. Apakah semuanya setuju? Setuju. Baik, sebelum untuk rapat pada hari ini, saya meminta agar saya departemen untuk menyusun sebuah presentasi yang komprehensif yang memuat terkait dengan masalah, strategi, juga potensi tentang work abnormal ini di masa mendatang. Untuk PowerPoint-nya sendiri, serahkan dulu kepada saya untuk dikoreksi selambat-lambatnya pada hari Senin. Selanjutnya, saya minta kepada CFO untuk menulis notulensi rapat pada hari ini, lalu kepada CMO untuk menulis notulensi rapat dengan owner. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau begitu rapat hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi. Saya haturkan kepada seluruh level juga pada owner. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir rapat pada pagi hari ini. Adapun tujuan dari rapat pada pagi hari ini adalah untuk melakukan evaluasi dan juga pemberian strategi terkait dengan isu penutupan cabang work abnormal yang ditinjau dari segi operation, finance, dan juga marketing. Selain itu, juga akan dibahas mengenai potensi work abnormal di masa mendatang. Adapun agenda rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Baik, rapat pada hari ini saya akan mulai. Pertama-tama, mengapa terjadi penutupan cabang pada work abnormal? Yang pertama adalah faktor dari dampak pandemi COVID-19. Lalu yang kedua adalah pendapatan yang tidak sebanding dengan beban operasional, di mana setiap cabang work abnormal membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi. Namun, kita menawarkan harga produk dengan harga yang cukup rendah. Selain itu, terdapat faktor dari menggunakan connected experience pelanggan, di mana masa keviralan kita sudah mulai berkurang. Selanjutnya, terkait dengan penjabaran di setiap masalah ini akan dijabarkan lebih komprehensif oleh dari setiap chief department, di mana setiap chief department pun akan menyampaikan solusi yang komprehensif dan juga strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, dipersilakan kepada COO untuk mulai menjelaskan
menjelaskan masalah dan juga strategi dari bagian operasional. Baik, dipersilakan kepada CEO untuk mulai memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi saya ucapkan kepada owner dan C-level lainnya. Saya akan memulai untuk memaparkan permasalahan dari segi operasional dan menyampaikan solusi dari permasalahan tersebut. Departemen kami memetakan masalah menjadi 4 bagian. Yang pertama itu beban operasional yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, proses manajemen antar cabang kurang efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, strategi menghadapi pandemi kurang tepat sasaran. Dan yang terakhir, keputusan yang sedikit keliru terhadap variasi menu. Berdasarkan permasalahan ini, kami menyampaikan solusi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu evaluasi dan efisien terhadap wifi dan juga beban listrik. Kemudian menerapkan arus komunikasi horizontal antar cabang. Kemudian yang terakhir membentuk tim research and development untuk menyelesaikan masalah akibat pandemi dan perubahan pada menu. Sekian pemaparan masalah dari segi operasional, saya kembalikan kepada CEO. Baik, terima kasih kepada CEO. Selanjutnya dipersilakan kepada CFO untuk dapat memaparkan masalah dan juga solusi terkait dengan masalah finansial. Dan pada waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menyampaikan masalah yang ada di Departemen Finance beserta solusi yang saya akan berikan. Jadi masalah yang pertama di sini ada biaya franchise yang terlalu tinggi, dan yang kedua harga jual yang terlalu rendah sehingga tidak dapat menyimbangi biaya operasional. Dan yang ketiga ini ada revenue yang terus menurun selama pandemi COVID-19. Nah, di sini ada contoh kasus dari laporan keuangan cabang Lampung. Untuk gambar yang di sini ini ada rincian biaya franchise, dan yang gambar ini perhitungan payback period, dan yang gambar ketiga adalah laporan laba rugi. Untuk solusinya kami membuat solusi seperti yang pertama ini evaluasi dan efisiensi HPP, dan yang kedua fokus terhadap peningkatan revenue. Yang ketiga kita dapat melakukan perubahan harga produk atau menekan biaya operasionalnya. Dan yang keempat adalah evaluasi kebijakan dan ketentuan finansial dari seluruh franchise. Baik, terima kasih kepada CFO pemaparannya. Dipersilahkan kepada CFO untuk dapat memaparkan masalah dan juga solusi dari bagian marketing. Waktu dan tempat dipersilahkan. 3. Oke, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan kepada CEO dan owner warung abnormal. Seperti yang saya akan sampaikan di sini adalah masalah marketing. Yang pertama, kami mendapati masalah yang berupa variasi menu yang tidak mengikuti tren, karena banyak menu sekarang yang mungkin tidak ada di abnormal. Yang kedua adalah ketidaksesuaian antara target pasar dengan harga yang ditawarkan, karena kami juga mendapati bahwa banyak sekali kompetitor yang mempunyai harga di bawah warung abnormal. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara branding dengan persepsi konsumen mengenai titel warung. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan namanya warung, yang kita tahu kan warung itu mempunyai harga yang relatif murah, sedangkan di restoran kami, di warung kami mempunyai harga yang sangat mahal. Yang terakhir, kami kurang memanfaatkan media sosial. Zaman sekarang banyak sekali tempat makan yang menggunakan media sosial sebagai tempat pemasaran mereka, sedangkan untuk warung kami, kami sepertinya kurang dalam segi media sosial. Oleh karena itu, kami mempunyai solusi. Yang pertama, kami akan melakukan rebranding. Yang kedua, kami akan redefinisi segmen dan target konsumen kami. Yang ketiga, kami akan melakukan benchmarking dan juga survei konsumen. Yang terakhir, kami akan membangun dan evaluasi channel digital marketing kami. Sekian dari saya. Terima kasih. 3. Baik, terima kasih kepada COO, CFO, dan juga CMO atas presentasinya.
Berdasarkan hasil presentasi daripada setiap chief departemen, dapat disimpulkan bahwa abnormal itu masih berpotensi dengan baik di masa mendatang. Hal ini dikarenakan orang abnormal ini masih digemari sebagai tempat untuk berkumpul dan mengerjakan tugas bersama-sama dengan teman. Namun, memang harus dilakukan beberapa penyesuaian yang dirangkum secara komprehensif menghasilkan 2 strategi, yaitu membutuhkan perubahan konsep dan revaluasi kebijakan franchise. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan dengan keinginan konsumen dan membangun kembali brand image. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dipersilakan kepada owner untuk dapat memberikan masukan dan juga tambahan dari strategi. Pada owner dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya mohon izin untuk menjawab telepon ini. Baik, Pak. Maaf atas interupsinya. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan masalah dan strategi yang sangat komprehensif. Saya setuju dengan masalah dan solusi yang ditawarkan. Selain itu, melihat presentasi yang telah disampaikan, saya juga percaya bahwa warung abnormal ini masih memiliki potensi yang baik. Namun dari segi marketing, Anda menyarankan untuk melakukan rebranding dan mengkaji ulang segmen target pasar. Apakah maksud Anda kita akan merubah total seluruh brand image dan target pasar, atau hanya melakukan sedikit perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan keinginan target konsumen saat ini? Jika solusi yang dimaksud adalah merubah total, saya kurang setuju, karena saya ingin tetap mempertahankan brand image dan konsep barang abnormal ini. Sebelumnya terima kasih Pak atas masukannya. Terus strategi rebranding dan mengkaji ulang segmentasi dan target konsumen yang dimaksudkan adalah dengan melakukan sedikit perubahan. Kami tidak ingin melakukan sangat banyak perubahan, tetapi tentunya langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian mengenai keinginan dan harapan konsumen, terutama dari segmen dan target pasar kita saat ini. Jika tidak sesuai dengan konsep kita saat ini, maka akan dilakukan penyesuaian. Jadi hasil dari penyesuaian tersebut akan menjadi insight dan penentuan dalam teknik rebranding yang akan saya lakukan. Gitu Pak. Oke, mungkin hanya itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jika tidak ada hal yang disampaikan lagi atau didiskusikan lagi, saya akan menutup rapat pada hari ini. Untuk Pak Malvin selaku owner dapat meninggalkan ruangan rapat, namun untuk si level lainnya diharapkan untuk tetap tinggal di ruangan rapat ini untuk mendiskusikan terkait dengan revisi yang telah disampaikan oleh Pak Malvin secara lebih lanjut. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, sebelum meninggalkan ruangan rapat ini, untuk CMO diharapkan untuk segera merevisi dan menambahkan strategi yang diminta oleh Pak Malvin. Selain itu, saya ingatkan juga untuk menyerahkan untuk lensa rapat pada hari ini kepada seluruh peserta rapat, termasuk untuk kepada Pak Malvin. Dan untuk terkait dengan perubahan strategi, dipersilakan untuk mengirimkan kepada saya paling lambat di hari Jumat. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada, rapat ini saya tutup. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan rapat ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih.